Penggunaan desain multimedia interaktif kali ini kita akan membahas yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. KD 4.3 membuat user interface menggunakan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia. Desain interaktif atau desain interface dapat digunakan sebagai pendukung kegiatan dengan tujuan utama membuat efek secara sederhana dan efektif. User interface yaitu desain yang identik dengan peralatan yang berhubungan langsung dengan komputer yang terarah dan pengalaman dari end user yang bersangkutan. Contoh aplikasi yang digunakan adalah Adobe Flash. Nantinya adalah perkembangan user interface. Tujuan user interface diantaranya membuat tampilan lebih efisien, mampu menyesuaikan antar muka dengan tugas, memberikan arus balik yang tepat kepada end user, serta memperbaiki produktivitas dan pengetahuan seseorang. Beberapa generasi user interface antara lain sebagai yang pertama yaitu sistem berkelompok, yaitu antara muka. Sistem berkelompok dinyatakan sebagai generasi pertama user interface dengan tampilan yang masih sederhana. Semua perintah interface ini memerlukan perantara sebelum hasil keputusan perintah. Yang ketiga yaitu sistem layar. Antarmuka jenis ini menggunakan penghubung berupa layar CRT dan selanjutnya adalah generasi masa depan. Interface ini lebih berorientasi ke objek dan lebih menitik beratkan pada penambahan unsur animasi, objek, dan audio, termasuk di dalamnya unsur 3D pada antarmuka modern dalam pembentukan di seputar dunia. Interaksi yang digunakan mayoritas berbentuk bahasa dan selanjutnya adalah tujuan dan manfaat desain user interface. Tujuan penggunaan desain interface adalah membuat interaksi end user dengan cara sederhana dan seefisien mungkin, di mana end user berinteraksi dengan komputer yang menggunakan tampilan antarmuka pada layar komputer secara mendasar. Terdapat dua kategori dalam user interface, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, GUI atau Generic Graphic User Interface adalah menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, dan video untuk berinteraksi dengan end user akhir. Yang kedua, text based yang menggunakan rumus atau sintaks yang sudah ditentukan dalam memberikan perintah. Prinsip desain user interface. Beberapa prinsip utama dalam pendesainan interface memiliki antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip compatibility. Prinsip compatibility dikategorikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, product compatibility. Tujuan utama dari prinsip product compatibility adalah aplikasi perangkat lunak atau software yang dapat menjaga produk yang dihasilkan jauh lebih baik. Dalam hal ini, penggunaan interface pada sebuah aplikasi harus sesuai dengan sistem manual ataupun dengan sistem yang sudah ada.
Yang kedua adalah task compatibility. Bentuk task compatibility yang paling mudah dapat dilihat pada proses instalasi suatu aplikasi perangkat lunak, di mana end user melakukan klik install dan melanjutkan dengan cara menekan tombol next, lalu finish. Tujuan utama dari task compatibility adalah membantu para end user dalam menyelesaikan tugasnya, di mana semua pekerjaan beserta tugasnya dapat diadopsi pada aplikasi melalui penggunaan internet. Yang ketiga yaitu user compatibility. Seorang desainer multimedia harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari end user karena antara muka harus disesuaikan dengan end user yang memiliki karakter yang berbeda. Hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer multimedia dan bukan merancang antar muka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, sebuah sistem yang dikemas ke dalam bentuk yang sangat nyaman digunakan oleh user dan bisa terbawa suasana meskipun hanya sebuah sistem yang berada di dalam aplikasi. Yang kedua, diperlukan pendalaman dalam mengimplementasikan kepada user yang kemungkinan pendapatnya itu bisa berbeda. Yang ketiga yaitu survei sangat dianjurkan mengambil keputusan. Selanjutnya adalah workflow compatibility. Tujuan utama workflow compatibility adalah meminimalisir mengalami kesulitan end user dalam menyelesaikan pekerjaan karena kesulitan pengurutan pekerjaan pada sistem manual yang ternyata tidak ditemukan pada perangkat yang dihadapinya. Selanjutnya adalah prinsip desain user interface. Yang pertama ada prinsip konsistensi. Karakteristik utama dari konsistensi adalah pada sebuah sistem harus sesuai dengan real sistem produk yang dihasilkan. Misalnya, perusahaan Microsoft membuat keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, dan Access yang memiliki kesamaan dalam struktur menu dan font, warna serta keseragaman format desain pada antarmuka di beberapa bagian, sehingga end user tidak mengalami kesulitan pada saat pindah lokasi. Selanjutnya adalah prinsip kontrol. Berkenaan dengan user yang memiliki tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Misalnya salah entry atau salah ketik. Dengan demikian, seorang engineering harus merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal sederhana tersebut. Misalnya, mengatasi munculnya informasi bad comment or file name, can recognize input illegal comment, dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip direct manipulation. Dalam prinsip ini, aplikasi yang dihadapi seseorang end user bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik dari end user yang bersangkutan. Misalnya, tampilan skin VLC atau media player ya yang ada di komputer bisa dirubah menjadi black, metallic, dan sebagainya. Selanjutnya adalah prinsip ease of learning and ease of use. Kemudahan dalam memahami icon, alur data, atau yang sejenisnya. Meskipun cukup dengan memandanginya atau baru belajar beberapa jam dalam mengoperasikan perangkat lunak, menjadi karakteristik utama prinsip ease of learning and ease of use. Misalnya pada saat instalasi printer, end user cukup mengikuti alur yang sudah disediakan oleh CD installer prinsip tersebut. Nah, selanjutnya adalah tugas. Silahkan cari prinsip-prinsip desain user interface di bawah ini dan dicatat di buku kalian masing-masing. Yang pertama ada prinsip desain user interface, prinsip
familiarity, prinsip flexibility, prinsip invisible technology, prinsip protection, prinsip robustness, prinsip responsiveness, prinsip simplicity, prinsip WYSI, WYG. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.